Kita berusaha untuk ikhlas. Lalu bagaimana caranya ikhlas? Ini yang harus kita pahami, bagaimana cara ikhlas itu ya. Cara ikhlas yang paling mudah adalah yang pertama, sebelum beramal kita muhasabah. Coba tanya, saya sholat ini karena siapa? Tanya. Ketika Bapak pergi ke masjid, tanya ke hati, saya pergi ke masjid karena apa dan karena siapa? Oh, karena Allah. Alhamdulillah, Bapak ikhlas. Pergi alhamdulillah. Kemudian ketika kita sedang beramal, kata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika kita sedang beramal, gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi hati kita terus. Ketika kita sedang sholat, awasi lagi, ada enggak riya yang masuk? Kalau ternyata ada riya yang masuk, segera tolak, Pak. Sebab kalau kita tidak mengawasi hati kita ini, terkadang hati kita ini suka berkhianat lah, Pak. Setelah beramal, segera kita introspeksi lagi. Tadi dalam sholat saya kemasukan riya apa enggak? Segera istighfar. Makanya kan Rasulullah SAW setelah selesai sholat membaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok habis sholat istighfar ya? Apa sholat itu dosa? Tidak, kata Ibnu Qayyim. Akan tetapi Rasulullah istighfar karena khawatir ketika sedang sholat melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Terkadang kita sholat kurang ikhlas, terkadang kita sholat nggak khusyuk. Ya sholat sih sholat, tapi pikiran kita entah pergi kemana, ke Jakarta, entah itu ke sana, kemari, Masya Allah. Nah, ini cara ikhlas yang pertama, yaitu muhasabah. Yang kemudian yang kedua muraqabah. Yang ketiga apa? Di antara yang bisa membantu ikhlas adalah berusahalah jangan sampai memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Nggak usah cerita-cerita apa ke orang. Ngapain Bapak cerita tadi malam saya sholat tahajud loh, Masya Allah. Apalagi sekarang ini yang namanya HP pakai status segala, sedang duduk di kajian, biar orang semua tahu itu kalau dia sedang ngaji. Sampai orang sedang tahajud aja statusnya sedang tahajud. Ya Allah, ya Allah. Nggak usah Pak lapor-lapor ke orang, Pak. Dahulu salafus saleh itu nggak pernah laporan ke orang, Pak, kalau ibadah. Cukup Allah yang Maha tahu. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, yang dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri, beliau di waktu malam tahajud, di saat waktu fajar menyingsing, beliau pun bersuara begini, supaya dikira tetangganya kalau dia baru bangun. Berusaha menyembunyikan amal. Kalau kita terkadang bangun buat kencing aja cerita ke orang biar dikira tahajud gitu. Tadi malam saya bangun loh, padahal cuma kencing doang, nggak sholat tahajud sih. Jadi kita berusaha sembunyikan amal, sembunyikan amal. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain, tidak perlu. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, dan cerita ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dalam tarjamah biografi tentang Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau berkata, suatu ketika kota Madinah ditimpa musim panas yang berkepanjangan, lama tidak hujan, dan orang-orang seringkali keluar ke lapangan untuk sholat istisqa, tapi ternyata juga belum Allah turunkan hujan. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, suatu malam setelah sholat isya aku duduk di sebuah tiang masjid, kemudian aku membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada orang pakai baju yang kasar, lalu ia sholat. Setelah ia sholat, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, penduduk kota Madinah telah keluar berkali-kali minta agar engkau turunkan hujan, dan ternyata engkau belum kabulkan mereka, ya Allah. Sungguh aku akan terus minta malam ini kepada engkau, dan aku tidak akan pernah berhenti sampai engkau turunkan hujan. Akhirnya dia berdoa, tiba-tiba tak lama kemudian apa yang terjadi? Suara halilintar, tuh kemudian hujan lebat sekali. Muhammad bin Al-Munkadir, hebat sekali orang ini. Para ulama kota Madinah sudah berkali-kali sholat istisqa dan gak dikabul-kabulin, tapi orang ini berdoa dikabulin langsung oleh Allah. Pasti ini orang yang tinggi derajatnya di mata Allah. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, orang itu pun pergi, dibuntutin sama Muhammad bin Al-Munkadir di belakang sampai ke rumahnya. Setelah selesai, Muhammad bin Al-Munkadir pun kemudian kembali ke masjid untuk berzikir kepada Allah dan sholat. Keesokan malamnya, kata Muhammad bin Al-Munkadir,
Setelah sholat isya aku kembali menyandar di tiang. Kemudian tak lama kemudian orang itu datang lagi. Lalu ia berkata, ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Siapalah aku? Orang-orang telah berdoa dan Engkau tidak kabulkan, sedangkan doaku Engkau kabulkan. Maka malam ini aku ingin berterima kasih kepadamu. Akhirnya dia sholat semalam suntuk. Muhammad bin Al-Munkadir kagum sama orang ini. Masya Allah. Setelah selesai sholat subuh, Muhammad bin Al-Munkadir berzikir sampai agak terang. Pergilah ia ke rumah orang tersebut. Diketok pintunya, tok-tok, Assalamualaikum. Dibuka pintu, rupanya orang ini kenal kepada Muhammad bin Al-Munkadir karena beliau memang sangat terkenal sekali sebagai ulama besar di kota Madinah. Kata orang ini, ahlan wa sahlan, selamat datang, silakan masuk. Rupanya ini orang tukang sepatu, tukang bikin sepatu. Lalu dia berkata, hai Ibnul Munkadir, bagaimana saya buatkan sepatu buat kamu? Kata Muhammad bin Al-Munkadir, hai fulan, kamu yang kemarin berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doamu kan? Mendengar itu orang ini marah kepada Al-Munkadir dan berkata, apa urusan kamu dengan itu? Apa urusan kamu menyebut-nyebut hal seperti itu? Saking marahnya akhirnya Muhammad bin Al-Munkadir kemudian pulang ketakutan. Kemudian kata Muhammad bin Al-Munkadir, setelah sholat isya kembali aku pun duduk di tiang. Aku tunggu orang itu, nggak datang. Aku tunggu sampai subuh nggak datang, nggak ada. Sholat subuh juga nggak ada. Kemana orang ini? Setelah berzikir, ya sampai matahari terbit, Muhammad bin Al-Munkadir pun pergilah ke rumah orang tersebut. Dibuka pintunya, kosong, melompong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada pemilik kontrakan, kemana? Kata pemilik kontrakan, kamu kemarin ngomong apa sama dia? Setelah kamu pergi, dia pergi entah kemana. Saking takutnya diketahui kalau dia yang melakukan perbuatan itu. Saking ikhlasnya itu orang. Itulah Pak gambaran ulama terdahulu. Mereka itu ikhlas, tidak ingin amalannya diketahui orang lain. Ikhlas luar biasa. Bapak tahu seorang ulama di zaman tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak atau zaman setelahnya lagi. Ini ulama ahli hadis, ahli ibadah, sangat dermawan dan mujahid berjihad di jalan Allah. Pernah suatu ketika beliau ikut sebuah peperangan melawan tentara Romawi. Kemudian rupanya perang tanding dulu kan. Akhirnya keluar orang Romawi yang sangat kuat dan berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. Lalu dia menantang lagi, siapa yang berani kepada saya? Enggak ada yang berani. Maka Muhammad bin Abdullah bin Mubarak pun segera mundur. Lalu ia menutup wajahnya supaya nggak kelihatan orang. Segera ia ke depan dan menantang orang itu. Saya yang berani. Kemudian orang ini pun dibunuh oleh Abdullah bin Mubarak dan 10 orang Romawi lagi. Setelah itu orang ini pergi menghilang entah kemana. Lalu kembali lagi ke pasukan. Rupanya ada temannya yang tahu. Lalu dia berkata, awas lu kalau ente cari cerita-cerita ke orang kalau itu saya. Masya Allah, sampai begitu ikhlasnya Pak para ulama Pak, menyembunyikan amal. Makanya kita pun demikian, supaya kita ikhlas, sembunyikan amal. Nggak usah kita cerita-cerita ke orang. Nggak perlu orang lain tahu kalau kita tahajud. Nggak perlu orang lain tahu kalau kita baca Quran. Nggak perlu orang lain tahu kalau kita suka puasa. Tidak perlu kalau orang lain tahu, cukup Allah yang tahu. Walaupun sedekah, bahkan sedekah itu Pak yang sangat dianjurkan, jangan sampai diketahui orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arasy-Nya. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya aja nggak tahu, apalagi yang dikasih infak pun nggak tahu. Ini infak dari siapa ya? Itu lebih bagus. Zainul Abidin, seorang ahlul bait, beliau ketika meninggal dunia Pak, dimandikan, lalu yang mandiinnya merasa heran karena pundaknya hitam. Lalu ia bertanya ke istrinya, kenapa kok pundaknya hitam? Kata istrinya, dia setiap malam memanggul gandum.
Lalu ia cari orang miskin, disimpan di tempat di depannya, langsung pergi. Rupanya orang miskin itu nggak pernah tahu siapa yang ngirimin tuh beras. Baru tahu setelah meninggal dunia udah nggak ada yang ngirimin lagi. Luar biasa. Keikhlasan salafus soleh, Pak, menyembunyikan amalan mereka. Sampai-sampai yang dikasih sodako saja tidak tahu siapa yang ngasih. Kalau kita kan suka ngasih nama lagi dari keluarga fulan, dari anu, nggak usah lapor-lapor ke orang, ngapain sih? Ya. Nah, supaya kita ikhlas, upayakan dan usahakan jangan sampai amalan kita diketahui orang lain. Kecuali ya ibadah-ibadah yang harus terlihat seperti sholat berjamaah, ya gimana lagi ya. Pada waktu itu kita berusaha untuk menjaga apa? Keikhlasan kita.